Perkenalkan, nama saya Natasha Isa Septiani dengan NIM 181440115, kelas Teknik Instrumentasi Kilang tingkat 2. Nah, di sini kami diberi tugas oleh Bapak Pasiswasmito Adi, program pemrograman komputer praktikum 9 dengan judul Array. Nah, di sini kami disuruh membuat program-program dari soal-soal yang ada, kemudian disuruh menjelaskan. Nah, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Soal pertama, tugas pendahuluan, buatlah program untuk mencari nilai rata-rata seorang mahasiswa dengan tampilan seperti ini. Nanti kita masukkan nilainya, kemudian nilai rata-rata otomatis akan muncul. Nah, programnya seperti ini. Langsung kita masuk program yang pertama. Nah, seperti biasa, ini pemrograman C. Untuk ini define X3 karena nanti nilainya juga yang diklik. Kemudian jangan lupa main in A, float total sama dengan 0, kemudian rata-rata, nilai X, kemudian for A, ini A nya dimulai dari 0, kemudian A plus dari X ini akhirannya menjadi X, kemudian A plus plus, kemudian if A sama dengan print F masukkan nilai matematika, else if A sama dengan 1, print F masukkan nilai fisika, else print F masukkan nilai kimia. Kemudian untuk penampilannya semua, scan F, persen F, dan nilai A. Kemudian totalnya dengan rumus total plus nilai A. Kemudian untuk menampilkan nilai rata-rata, print F nilai rata-ratanya adalah persen F dengan rumus total per X. Langsung saja kita print and run. Masukkan nilai rata-rata, kita masukkan nilai matematika, kita masukkan 90, kemudian fisikanya 80, kemudian ini 90. Nah, nanti akan otomatis nilai muncul rata-ratanya. Nah, ini rata-ratanya itu jumlah ini semua di per X nya ada berapa, ini X nya ada 3, berarti jumlah ini per 3, hasilnya 86,66667. Nah, itu untuk soal yang pertama. Kemudian percobaan, buatlah program membacakan sebuah array karakter A sampai Z, kemudian menghitung frekuensi kemunculan tiap karakter. Nah, tampilannya seperti ini sesuai yang akan kita masukkan. Kita inginkan contohnya 5, 6, 7, itu boleh, terserah kita. Kemudian ini karakter yang muncul ini sesuai dengan yang diinginkan ini. Kemudian frekuensi ini adalah kemunculan tiap karakter. Nah, sudah kita ke programnya. Ini programnya seperti biasa, program C, ini proses dot, data, lalu main, kemudian in A, B, C, D, E, print F, masukkan jumlah karakter yang telah dihitung, kemudian scan F, persen D, dan B, kemudian karakter 1B, char karakter 2B. For A sama dengan 0, ini A nya dibuat dari 0, A kurang dari B, A plus plus, print F, masukkan karakter kemudian D, persen D nya A plus 1, kemudian untuk menampilkan ini scan F, persen C, karakter 1A, kemudian for C sama dengan 0, C kurang dari B, C plus plus, E sama dengan 0, dan for D sama dengan 0, D kurang dari B, D plus plus, if karakter 1C sama dengan karakter 1D, E plus plus, karakter 2C sama dengan E. For C sama dengan 0, C kurang dari B, C plus plus, C dimulai dari 0, C kurang dari B, ini akhirannya kemudian C plus plus. If C lebih dari 0, for D sama dengan 0, D kurang dari C, D plus plus, if karakter 1C sama dengan karakter 1D, dan karakter 2C sama dengan karakter 2D. Kemudian go to stop. Untuk menampilkan frekuensinya tadi, print F, frekuensi persen C sama dengan persen D, karakter 1C, karakter 2C, stop, kemudian C min, C plus plus. Langsung saja kita build and run. Masukkan jumlah karakter yang akan hitung, kita masukkan 3 saja contohnya. Karakter 1A, karakter 2B, karakter 3 nya A, akan muncul frekuensi A nya ada 2, frekuensi B nya ada 1. Nah, seperti itu tampilan dan programnya nomor 1. Kemudian langsung saja kita masuk ke soal nomor 2. Buat matriks 2 dimensi dengan menggunakan inisialisasi langsung, kemudian lakukan penjumlahan 2 dimensi ya, maka jumlah matriksnya ada 2. Langsung saja kita ke ini seperti biasa program C. Kemudian buat matriks hasil in matriks 2, kemudian in matriks 2 ini, kemudian main jangan lupa, kemudian in matriks 1 22 karena matriksnya dimensi 2, kemudian ini sesuai yang kita inginkan, berapapun kita masukkan terserah, dan in matriks 2 22 ini juga terserah, kemudian matriks hasilnya matriks 1 matriks 2. Untuk menentukan hasilnya maka void matriks hasil in matriks 2 in matriks 22, kemudian in I, J, jumlah matriknya, dan print F, masukkan penjumlahan matriks. For I sama dengan 0, I kurang dari 2, I plus plus. For C kurang dari 0, C sama dengan 0, C kurang dari 2, C plus plus. Ini dimulai dari 0,
akhirnya tidak boleh jadi 2, kemudian I ya J nya juga saling berdekatan. Kemudian jumlahnya matriks 1 plus matriks 2, kemudian printf slash persen J 5J, kemudian jumlah, kemudian printf. Langsung saja kita masukkan, boot and run, akan muncul tampilan seperti ini. Mengapa muncul 3, 7, 11, 15 sesuai yang kita masukkan tadi. Nah, kita masukkan 3, 7. Nah, ini 2 tambah 1, 3, 4 tambah 3, 7, 6 tambah 5, 11, 8 tambah 7, 15. Nah, itu programnya dan tampilannya. Langsung saja kita masuk ke soal yang nomor 3. Buatlah program untuk mencari rata-rata N mahasiswa. Input jumlah mahasiswanya berapa, terserah kita, dan nama mahasiswanya juga terserah. Jumlah nilai kita masukkan ada berapa nilainya, kemudian nilainya ada 3, ya akan muncul 3, nilai 2 adalah muncul 2, dan nilainya ini terserah kita. Kemudian outputnya nanti nilai rata-ratanya akan muncul otomatis. Nah, langsung saja kita ke nomor 3 programnya. Nah, program seperti ini jangan lupa program C, kemudian main kurung vakum tutup, in A, B, C, D, plot total, print F jumlah mahasiswa, scan F persen J dan C, kemudian karakter nama C 100, plot rata-rata C, for A sama dengan 0, A kurang dari C, A plus total sama dengan 0, print F nama mahasiswa persen J sama dengan A plus 1, persen D nya A plus 1, kemudian untuk menampilkannya scan F persen S dan nama A, kemudian print F jumlah nilai rata-rata, jumlah nilai, kemudian scan F untuk menantikan jumlahnya persen D dan D, plot nilai D for B sama dengan 0, B kurang dari J, B plus, print F nilai persen D, persen D nya B plus 1, kemudian scan F persen F nilai B, kemudian total sama dengan nilai B, rata-ratanya total per C, kemudian untuk menantikannya print F for A sama dengan 0, A kurang dari C, A plus, print F nilai rata-rata persen S adalah persen F, persen S nya adalah nama A, kemudian persen F nya rata-rata A. Kemudian langsung boot and run. Nah, jumlah mahasiswa kita masukkan 2 saja. Nah, mahasiswa pertama kita masukkan Ani. Nah, jumlah nilainya ada 2. Nilai pertama kita masukkan 90, nilai kedua kita masukkan 80, kemudian nama mahasiswa kedua kita masukkan Puji. Jumlah nilainya ada 2 juga, nilai satunya 90, nilai kedua 85. Nah, setelah ini otomatis nilai rata-rata dari kedua mahasiswa akan muncul. Nah, 85 dan 87. Ini tampilan dan programnya. Nah, langsung saja kita masuk ke soal nomor 4. Buat program tersebut inputkan 10 bilangan dari keyboard, kemudian urutkan bilangan tersebut mulai dari 0 dari yang paling besar. Langsung saja kita ke programnya. Nah, ini programnya programan C ini, kemudian min, kemudian in A, B, C bilangan 10 karena tadi inputkan 10 bilangan, kemudian for A sama dengan 0, ini A nya dimulai dari 0, kemudian A kurang dari 10, ini tidak boleh lebih dari 10, kemudian A plus, print F masukkan angka ke persen D, persen D nya adalah A plus 1, kemudian untuk menampilkannya scan F persen D dan bilangan A, kemudian for A sama dengan 0, A kurang dari 10, A plus, ini A di awal dari 0, kemudian A kurang dari 10 nya akhirnya A plus, for B sama dengan 0, B kurang dari 10, B plus, if bilangan A kurang lebih dari sama dengan bilangan B, C sama dengan bilangan B sama dengan bilangan A sama dengan C. Print F urutan bilangan dari yang terbesar karena permintaannya tadi terbesar, dan for A sama dengan 0, A kurang dari 10, A plus, persen, print F persen D kemudian bilangan A. Selanjutnya kita boot and run. Masukkan bilangan ke 1, 6, 2, 7, 9, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10. Langsung hijau enter, nanti akan muncul nilai yang terbesar dan yang terkecil. Nah, sesuai urutan yang terbesar dan yang terkecil. Nah, itu untuk program dan tampilan nomor 4. Langsung saja kita masuk ke soal yang nomor ini, laporan resmi. Buatlah desain flowchart untuk setiap soal dalam percobaan. Nih, soal-soalnya tadi kita disuruh buat flowchartnya. Langsung saja kita masuk ke flowchartnya. Nah, ini untuk yang pertama. Nah, laporan resmi untuk percobaan yang pertama. Nah, flowchart yang pertama start dulu, kemudian masukkan jumlah karakter yang akan dihitung, ini inputnya, kemudian proses karakter yang akan dihitung untuk prosesannya, kemudian outputnya,
parameter, kemudian setelah kita outputan nanti frekuensinya juga akan muncul otomatis. Kemudian end, selesai. Dan laporan resmi yang kedua, voucher kedua start, kemudian input data matrix A dan matrix B. Tadi kan ada dua matrix, dua dimensi. Kemudian for i 03, for j 023, jumlah sama dengan matrix A plus matrix B. Kemudian for j 023 masuk ke next i, kemudian for i 023 masuk next j, kemudian cetak hasil A plus B, nanti ketemu jumlahnya, kemudian N. Setelah muncul jumlahnya, selesai. Kemudian laporan resmi percobaan ketiga, start, dan in A, B, C, D buat total B sama dengan array. Kemudian input C, masukkan inputan C. Kemudian for A sama dengan 0, A kurang dari C, A plus plus. Kemudian input A, input D, for B sama dengan 0, B kurang dari C, B plus plus. Input B, kemudian total sama dengan penambahan nilai B. Setelah itu rata-rata A sama dengan total per C. Kemudian setelah itu muncul outputan cetak nama, kemudian ada rata-ratanya, selesai. Kemudian untuk percobaan yang keempat, start, in A, B, C bilangannya 10, tadi masukkan 10 dan mengurutkan yang dari terbesar dari yang terkecil. Kemudian A sama dengan 0, kita masukkan nilainya. Kemudian mencari nilai terbesar dari A1 sampai A10, indeks elemen nilai maksimum, kita dicari yang terbesar. Dan C sama dengan bilangan B sama dengan bilangan A sama bilangan C. Ini adalah untuk menampilkan yang terbesar yang terkecil, maka ada perbandingannya. Jika A-nya lebih dari A2, makanya A++, jika tidak A++, maka kembali lagi ke mencari nilai. Dan jika ya, cetak urutan bilangan terbesar hingga terkecil, kemudian N. Nah, kemudian selesai. Nah, sekian dari penjelasan saya mengenai Pratikum 9 ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Apabila saya kurang jelas atau tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.